Alhamdulillahil latifir raufil mannan alladzi akramana bi afdhalis syuhuris sanati Ramadan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikud dayyan. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal jan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal imtinan. Amma ba'du ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih. Qala fi muhkami kitabih, qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita sekalian, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita semata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah, pencipta segala sesuatu, yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, dan berbeda dengan segala sesuatu yang tidak butuh kepada tempat dan arah, serta maha suci dari tempat dan ukuran. Hadirin rahimakumullah, puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang agung yang Allah berikan beberapa keistimewaan khusus. Di antaranya sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dhi'fin illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u ta'amahu wa shahwatahu min ajli lis-shaimi farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khulufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas 10 hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu milikku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Hambaku meninggalkan makan dan syahwatnya karenaku. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum menurut Allah daripada aroma minyak misik. Makna dari hadis tersebut bahwa semua amal kebaikan dilipat gandakan antara 10 hingga 700 kali lipat, kecuali puasa yang tidak terbatas pada angka tersebut. Allah melipat gandakan balasan puasa hingga tak terhitung, karena puasa termasuk bagian dari kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa disebut sebagai milik Allah karena puasa berarti meninggalkan kesenangan dan syahwat dasar manusia yang sangat dicintai, yaitu makan, minum, dan hubungan suami istri. Tidak ada ibadah lain yang menuntut pengekangan seperti ini.
Sebagian ulama salaf berkata, tuba liman taraka syahwatan hadirah limau'idin ghaibin lam yarah. Beruntunglah orang yang meninggalkan syahwat yang nyata demi janji yang gaib yang belum pernah ia lihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lis-shaimi farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat dihisab, diperhitungkan oleh Tuhannya. Makna hadis ini bahwa kebahagiaan pertama adalah ketika berbuka karena kekuatan kembali setelah menahan lapar. Kebahagiaan kedua adalah di akhirat saat dihisab oleh Allah pada hari perhitungan, ketika Allah berkalam kepada para hambanya dengan kalamnya yang tidak berupa huruf, suara dan bahasa, serta tidak menyerupai perkataan makhluknya. Puasa yang diterima tidak disyaratkan harus dilakukan oleh orang yang bertakwa, tapi syaratnya adalah puasa itu sah dan tidak rusak oleh hal-hal yang menghapus pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis lanjutannya disebutkan, wala khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum menurut Allah daripada aroma minyak misik. Yang dimaksud dengan khuluf dalam hadis adalah perubahan bau mulut karena meninggalkan makan. Ada juga yang mengatakan karena sedikit berbicara dan banyak diam, dan bau ini bisa hilang dengan bersiwak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manfaat dan hikmah puasa dalam mendekatkan diri kepada Allah antara lain, yang pertama, melembutkan jiwa karena kenyang dan minum berlebihan membuat manusia mudah lalai. Yang kedua, mengosongkan hati untuk berpikir dan berzikir, sebab syahwat yang berlebihan dapat mengeraskan hati, sementara perut yang kosong menyinari hati dan menghilangkan kerasnya hati. Yang ketiga, membuat orang kaya mengetahui dan merasakan betapa bernilainya nikmat Allah dengan sebab ia menahan diri dari syahwat dalam waktu tertentu, sehingga dengan itu ia ingat penderitaan orang miskin yang tidak mampu menikmatinya sama sekali. Hal ini menumbuhkan rasa syukur atas limpahan kekayaan yang Allah anugerahkan kepadanya dan mendorongnya untuk berempati serta berbagi. Yang keempat, puasa mempersempit jalannya darah yang merupakan jalannya setan dalam tubuh manusia, karena setan itu mengalir dalam diri manusia sebagaimana aliran darah. Maka dengan berpuasa, bisikan-bisikan setan menjadi berkurang, bahkan hilang, dan meredalah gelombang syahwat serta amarah. Oleh sebab itu, Nabi menjadikan puasa sebagai wija, yaitu sebagai pelindung untuk memutus dorongan syahwat bagi orang yang belum mampu menikah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Ayo ke Syama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti, guru bijak dan sabar hati. Di sini kita